Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk membahas rencana kita menuju kegeban kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, tanah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang, tanah putra masih dikuasai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini tadi pagi di radio televisi Hondon. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap bumi kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuhan karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Musyarir itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Saudara semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentuk dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat menolak apapun hadiah dari Jepang karena kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusunnya sendiri. Tepat sekali kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memberi kabar pada golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada, kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Ntar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Kita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio televisi Hondon di Bandung. Oleh karena itu, kami para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu.
kita seharusnya membahas hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, kita harus bangkit dan proklamirkan kemerdekaan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku. Kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah masa yang kita tunggu, Bung. Tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, Bung, kami mohon berdiri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda sudah mendesa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bu, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar kita terhindar dari satu hal yang tidak kita inginkan. Yang terpenting saat ini ialah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah dari kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar kita terhindar dari suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya menjadi kacau? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar sendiri atas semua ini. Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Kita akan mengasingkannya kemana, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Tempat ini adalah markas peta yang dipimpin oleh Sudarso Sudarso. Tepatnya di bawah komando yang memiliki hubungan erat dengan Thailand di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Ya, kami setuju. Baik, karena itu mari kita melakukannya malam ini. Baiklah. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bang. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno berada sehari penuh di sana. Soekarno? Apa-apaan kalian ini? Membawa saya dan Hatta kemari secara paksa seperti ini. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Harus menunggu PPKI buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana Jepang itu hanya janji manis belaka, Bung? Apa yang akan Anda lakukan?
selamanya kita akan menunggu janji Jepang itu, sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah lama terbelenggu penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Sahrir, tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Darus, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Mengerti dengan perhitungan Tuhan berdua tentang masalah proklamasi ini, tapi saya yakin kita bisa bangkit karena kesempatan tidak datang kedua kalinya, Bung. Tetapi apa kita bisa? Apa kita bisa melakukan semua ini? Mungkin, Bung, asal kita mau berusaha, kita pasti bisa. Sebab pemuda di Jakarta telah menyusun strategi pertahanan jika serangan datang dari Jepang saat kita melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Bung Karno? Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan dilaksanakan? Bagaimana jika besok pasukan kita sudah siap di Jakarta? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah, kita akan melaksanakan besok. Kita akan membicarakan teks proklamasi untuk kemerdekaan kita. Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Medan? Baiklah, Bung. Baiklah, kita akan pergi besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Medan. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Maaf mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya turut bahagia mendengar hal itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, ada. Tolong ambilkan pena kertas. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu Bagaimana dengan penandatanganan teks ini? Ya, sebaiknya naskah proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena kita sudah sepakat proklamasi ini tidak ada campur tangannya dengan PPKI. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Semua ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit seperti ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi kita jalan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa kita ini. Oh ya, bagaimana? Apakah kalian sudah merencanakan untuk melaksanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun, bagaimana ini? Bagaimana jika ibu yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain yang bagus, Mas. Yang ada hanya kain merah dan putih yang sederhana saja. Apa tidak apa-apa? Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah, Mas. Bagaimana jika kita menamakan benderanya dengan sangsaka merah putih? Ya, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Kang Mas bersiap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Awalnya, Fatmawati menjahit bendera merah putih sebelum tanggal 16 Agustus 1945. Lantaran kekecilan, Fatmawati menyuruh pemuda untuk mencari kain merah untuk dijadikan bendera pusaka. Menurut penuturan Lukas Kustario pada majalah Intisari edisi Agustus 1991, dia lantas berkeliling dan akhirnya menemukan kain merah yang tengah dipakai sebagai tenda sebuah warung soto yang dibelinya seharga 500-an rupiah. Akhirnya, Fatmawati menjahit bendera merah putih yang baru dengan ukuran 276 x 200 cm malam itu juga untuk digunakan keesokan harinya. Baiklah, kita akan melaksanakan pengibaran bendera. Tanah airku tidak kulupakan. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bu, saya akan mengibarkan bendera ini bersama Latif Hemeningrat dan Subut Kusumo. Baiklah, laksanakan. Siap, Bu. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Bangsa ini bertujuan untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita jatuh bangun dalam menyusun kemerdekaan ini. Semalam, kami para pemuda Indonesia dari berbagai penjuru wilayah bergabung dalam memusyawarahkan dan bermusyawaratan sehingga sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk penghormatan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Kalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Gunakanlah proklamasi ini. Dan rumahku Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, Merdeka! Luruskan. Lurus. Tegak-tegak maju jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat gerak.
Saka merah putih telah berkibar. Indonesia merdeka. Segala perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan telah terbayar. Berkat mereka para pejuang, para pahlawan, dan para rakyat yang melawan penjajah. Indonesia merdeka.